Pada kesempatan minggu yang lalu kita telah membahas tentang iman. Iman adalah tanggapan manusia atas wahyu Allah dengan sukarela. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang iman dan pengetahuan. Apa sih hubungan iman dan pengetahuan? Apakah iman dan pengetahuan itu saling bertentangan? Selamat datang di channel Kris, Katekese Ringkas. Channel yang mungkin membuat Anda semakin CTM, cerdas, tangguh, dan misioner. Tiga hal yang harus kamu ketahui tentang iman dan pengetahuan. Pertama, dasar iman dan pengetahuan. Pada umumnya, alasan orang beriman bukan karena kebenaran wahyu itu benar secara nalar dan logis, melainkan karena otoritas Allah yang mewahyukan tidak keliru dan tidak menyesatkan. Dengan kata lain, teks dari KGK ini hendak mengungkapkan bahwa orang memiliki iman karena ia menanggapi wahyu Allah yang tidak keliru. Wahyu Allah selalu mengandung unsur kebenaran yang tidak menyesatkan. Konsili Vatikan pertama mengatakan bahwa meskipun iman melebihi akal budi, namun tidak pernah ada satu pertentangan yang sesungguhnya antara iman dan akal budi. Karena Allah yang mewahyukan rahasia-rahasia dan mencurahkan iman telah menempatkan di dalam roh manusia cahaya akal budi. Tetapi Allah tidak dapat menyangkal dirinya sendiri dan tidak pernah yang benar bisa bertentangan dengan yang benar. Iman dan akal budi bukanlah hal yang bertentangan, karena Allah sendirilah yang memberikan kepada manusia sehingga manusia mengerti mana yang benar. 2. Pandangan tokoh mengenai iman dan pengetahuan. Pada hari ini kita mengambil tokoh Anselmus yang mengatakan bahwa iman yang mencari pengetahuan, atau dalam bahasa Latinnya kita kenal fides quaerens intellectum. Anselmus sebenarnya mau menekankan betapa pentingnya pertanggungjawaban iman secara rasional. Pertama-tama, manusia itu beriman dan dari situ mereka berteologi. Konsekuensinya adalah orang itu harus memperdalam imannya secara ilmiah dan sistematis. Sebelum berteologi, perlulah kita belajar filsafat, karena filsafat menjadi alat bantu untuk berteologi dengan menjelaskan iman agar dapat ditangkap oleh manusia. Filsafat menjadi dasar rasionalitas dan komunikasi iman yang harus dijelaskan oleh teologi. 3. Jadi, apakah iman dan pengetahuan saling bertentangan? Iman dan pengetahuan tidak dapat dipisahkan. Mengapa demikian? Untuk beriman, kita harus membuat keputusan. Nah, keputusan tersebut dipilih secara bebas dan sukarela karena memerlukan pertimbangan yang wajar dan masuk akal. Keputusan tersebut tentunya dibuat oleh pribadi yang bertanggung jawab, karena sejatinya iman tidak bisa dipisahkan dari pengalaman hidup, pengalaman religius, dan rasionalitas manusia. Dalam hal ini, rasionalitas manusia menjadi unsur yang hakiki. Mengapa demikian? Rasionalitas iman membantu kita untuk merumuskan pengalaman hidup dan pengalaman religius, sehingga dapat dibagikan atau dikomunikasi dengan baik
kepada orang lain. Iman harus memiliki dasar yang harus dipertanggungjawabkan secara rasional, agar iman tidak jatuh pada iman yang dangkal atau tahayul. Allah menghendaki agar akal budi kita gunakan untuk mengenali tata susunan dunia, sama seperti kehendaknya atas iman. Itulah sebabnya iman Kristen menuntut dan mendorong ilmu-ilmu kodrati. Iman ada supaya kita dapat mengetahui kenyataan yang melampaui akal budi. Iman mengingatkan ilmu pengetahuan bahwa ilmu pengetahuan seharusnya mengabdi pencipta dan tidak menempatkan dirinya sebagai pengganti Allah. Ilmu pengetahuan harus menghormati juga martabat manusia, bukan malah merendahkannya. Terima kasih telah menonton channel ini. Semoga kamu semakin CTM, cerdas, tangguh, dan misioner. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya.